Satu, dua, tiga. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Sejumlah media asing menyoroti penampilan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat melakukan debat kedua KPU. Penampilan Gibran menarik perhatian sejumlah media asing seperti Al Jazeera dan Nikkei. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 Desember, Al Jazeera menyebut bahwa semua mata tertuju pada Gibran saat debat berlangsung. Al Jazeera mengatakan bahwa Gibran mendominasi panggung saat berhadapan dengan lawannya yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Menurut Al Jazeera, penampilan Gibran berhasil mematahkan tuduhan kurang pengalaman dan nepotisme yang melekat pada putra sulung Presiden Jokowi itu. Sedangkan media asing Nikkei menyoroti aksi Gibran yang berhasil menjawab dan menanggapi sanggahan lawan dengan singkat, padat, dan jelas. Nikkei menyebut bahwa Gibran merupakan satu-satunya kandidat yang berbicara mengenai pentingnya memfasilitasi generasi muda. Menurut Nikkei, keputusan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya merupakan keputusan yang tepat. Nikkei berkata bahwa dilihat dari debat cawapres, Gibran membuktikan bahwa ia unggul dibandingkan dengan dua pesaingnya. Apalagi ketika Gibran berhasil mematahkan pernyataan Muhaimin Iskandar yang tidak sepakat dengan pembangunan IKN tapi justru ingin membangun 40 kota baru di Indonesia. Beredar sebuah video yang menunjukkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menarik jaket Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Atas viralnya video itu, Prabowo dinilai telah bersikap kasar dengan menarik jaket Bahlil. Momen tersebut terjadi saat jeda acara debat Cawapres di KPU. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman membantah Prabowo bersikap kasar terhadap Bahlil. Bantahan itu disampaikan oleh Habibur Rahman pada Sabtu 23 Desember 2023. Menurut Habibur Rahman, video yang dinarasikan bahwa Prabowo kasar diambil dengan sudut yang berbeda, sehingga menimbulkan kesan bahwa Prabowo telah bersikap kasar. Habibur Rahman menjelaskan jika pengambilan gambar dilakukan dengan sudut dari samping, terlihat bahwa Prabowo dan Bahlil sama-sama tersenyum. Oleh karena itu, Habibur Rahman meminta agar pihak yang melakukan fitnah terhadap Prabowo untuk berhenti. Menurutnya perbuatan tersebut sia-sia karena rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibohongi. Habibur Rahman mengatakan bahwa rakyat akan mencari informasi kebenaran ketika ada pihak yang melakukan kampanye hitam. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal viralnya video yang menarasikan Prabowo kasar karena telah menarik jaket dirinya. Bahlil menyayangkan video yang merekam momen dirinya dan Prabowo itu dinarasikan negatif. Pernyataan itu disampaikan Bahlil melalui akun X-nya pada Sabtu 23 Desember. Bahlil berkata bahwa suasana debat Cawapres yang digelar KPU pada Jumat 22 Desember berlangsung sangat kondusif, penuh sukacita dan riang gembira. Sementara itu, saat dihubungi oleh Tribunnews, Bahlil berkata bahwa pada momen itu Prabowo tidak menarik namun memegang jaket yang ia pakai. Oleh karena itu, menurut Bahlil, momen tersebut merupakan hal biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman juga membantah Prabowo bersikap kasar terhadap Bahlil. Habibur Rahman mengatakan bahwa video tersebut diambil dari sudut tertentu sehingga menimbulkan kesan bahwa Prabowo telah bersikap kasar.
Ia mengklaim memiliki video lain yang diambil dari sudut berbeda. Berdasarkan video itu, baik Prabowo maupun Bahlil terlihat sama-sama tersenyum lebar. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Momen Gibran Rakabuming bertanya kepada Muhaimin Iskandar soal SGIE saat debat Cawapres masih menjadi sorotan publik. Bahkan hingga hari ini Minggu 24 Desember 2023, SGIE trending 1 di media sosial X. Pertanyaan Gibran soal SGIE atau State of Global Islamic Economy disebut sengaja disiapkan untuk mengecoh lawan. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam pada Sabtu 23 Desember 2023. Umam memandang bahwa materi soal SGIE sengaja disiapkan oleh tim Gibran untuk menyerang lawan. Menurut Umam, Gibran sengaja berniat mengecoh lawan dengan mengajukan pertanyaan terkait istilah yang tidak lazim. Seperti diketahui, selain bertanya soal SGIE, Gibran juga melontarkan pertanyaan tentang CSS atau Carbon Capture and Storage kepada Mahfud MD. Umam menuturkan bahwa isu CSS dan SGIE sengaja ditembakkan untuk merusak kredibilitas lawan. Namun di sisi lain, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya sengaja menjebak lawan saat bertanya soal SGIE. Pernyataan itu disampaikan oleh Dewan Pakar Ekonomi Syariah TKN Prabowo Gibran, Reza Budi Arta. Reza mengatakan bahwa Gibran tidak bermaksud untuk membuat jebakan saat menanyakan soal SGIE. Menurut Reza, pertanyaan tersebut diajukan sebagai wujud keinginan Gibran untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Dikatakan Reza, bahkan sejak menit pertama saat menyampaikan visi misi, Gibran sudah menyinggung soal perbankan syariah. Oleh karena itulah, Gibran disebut bertanya soal SGIE dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Momen Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming bertanya tentang State of Global Islamic Economy atau SGIE masih menjadi perbincangan hangat publik. Momen tersebut terjadi saat Gibran bertanya kepada Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam debat Cawapres di KPU. Pengamat politik mengakui bahwa sebagai pertunjukan di atas panggung, langkah Gibran bertanya soal SGIE membuat dirinya tampak lebih unggul dibandingkan dengan kedua kandidat lainnya. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam pada Sabtu 23 Desember 2023. Namun Umam menilai bahwa pertanyaan terkait substansi dan filosofi kebijakan lebih penting diajukan daripada memberikan diksi-diksi yang tidak tertebak. Meski begitu, Umam menilai Gibran bisa mengambil poin politik dalam debat Cawapres karena penampilannya di luar ekspektasi publik. Menurut Umam, Gibran mampu mengubah citra karena selama ini dipandang rendah, tapi ternyata bisa tampil kompetitif selama debat. Umam berkata bahwa hal itu mampu mengonsolidasikan basis elektoral pasangan Prabowo Gibran. Umam menilai bahwa pertanyaan tersebut telah disiapkan matang oleh tim Gibran. Pertanyaan tersebut dinilai sengaja ditembakkan untuk mengecoh lawan demi merusak kredibilitas mereka. Indonesia ini negara besar. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming disebut memakai teknik hipnoterapi dalam debat Cawapres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar mikroekspresi Kirdi Putra pada Sabtu 23 Desember. Kirdi berkata bahwa Gibran mencoba menjadi sosok sang ayah saat debat berlangsung. Menurut Kirdi, upaya Gibran meniru gaya bicara Presiden Jokowi sudah dilakukan sejak ia maju sebagai kandidat wali kota Solo. Upaya Gibran tampil sebagai Jokowi disebut wajar dilakukan. Kirdi mengatakan bahwa Gibran yang menjadi sosok Jokowi bisa mempengaruhi persepsi di alam bawah sadar seseorang. Pakar mikroekspresi itu tidak bisa memastikan apakah cara itu sengaja dilakukan oleh tim komunikasi Gibran atau tidak. Namun berdasar analisisnya mempengaruhi pikiran masyarakat dengan menghadirkan sosok Jokowi dinilai menjadi strategi dari tim Gibran. Dilansir dari wartakotalev.com, dalam teori mikroekspresi, teknik yang dipakai Gibran dengan meniru gaya Presiden Jokowi disebut dengan Neuro Linguistic Programming atau NLP atau hipnoterapi.
Teknik NLP disebut bisa membuat seseorang memiliki pemikiran kokoh yang mampu membangun argumentasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjadi sosok yang paling kuat dalam menguasai permasalahan saat debat Pilpres kedua digelar. Hal itu tercermin dalam hasil survei Litbang Kompas yang digelar pada 22 Desember kemarin. Dalam survei tersebut, responden diminta memberikan nilai dalam rentan 1-10 atas penampilan masing-masing cawapres saat debat. Menurut penilaian, Mahfud MD meraih nilai paling tinggi di antara kandidat lain, yakni 7,6. Mahfud meraih peringkat pertama dan dinilai menjadi cawapres yang paling lancar dan jelas dalam menjawab pertanyaan saat debat. Ia juga dianggap paling menguasai permasalahan yang didiskusikan dalam debat. Sementara peringkat kedua ditempati Gibran Rakabuming Raka dengan nilai 7,1. Sedangkan Muhaimin Iskandar menempati peringkat terakhir dengan nilai 7,0. Dalam survei Litbang Kompas tersebut, sebanyak 66,5% responden menyatakan menonton debat, sementara 33,5% responden mengaku tidak menonton. Survei itu juga menunjukkan bahwa mayoritas pemilih atau 66,7% responden tidak mengubah pilihannya setelah menyaksikan debat Pilpres. Hanya ada 11,3 responden yang mengaku akan mengubah pilihan setelah menyaksikan debat. Sedangkan sebanyak 22% responden menjawab tidak tahu. Adapun survei Litbang Kompas melibatkan 212 responden dari seluruh Indonesia. Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Sampel ditentukan secara acak sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Survei tersebut memiliki margin of error penelitian lebih kurang 6,73% dengan tingkat kepercayaan 95%. Kita harus bersyukur di tahun. Penampilan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres disorot oleh media internasional. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 Desember, salah satu media yang menyoroti penampilan Gibran adalah Al Jazeera. Al Jazeera bahkan memberitakan Gibran mampu menepis stigma tak berpengalaman. Menurut Al Jazeera, Gibran juga sukses menepis stigma bahwa dirinya punya hak istimewa serta mampu bersaing berkat nepotisme. Al Jazeera mengatakan bahwa Gibran merupakan cawapres paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Namun dalam debat cawapres, semua mata tertuju pada Gibran Rakabuming. Meski menghadapi tuduhan tidak berpengalaman dan nepotisme, Gibran dinilai mendominasi panggung. Gibran mampu bersaing dengan kandidat yang jauh lebih berpengalaman darinya. Seperti diketahui, sejak diumumkan sebagai cawapres, Gibran dihadapkan dengan berbagai kontroversi termasuk salah satunya Nepo Baby. Gibran juga dikaitkan dengan isu politik dinasti di Indonesia. Dengan pengalaman politik yang terbilang masih muda, Gibran dituduh mencoba memanfaatkan popularitas ayahnya Joko Widodo. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai cawapres dipandang kontroversial karena Ketua MK saat itu adalah Anwar Usman, adik ipar Jokowi. Dengan berbagai kontroversi tersebut, penampilan Gibran dalam debat cawapres sangat dinantikan publik. Menurut media Al Jazeera, dalam debat cawapres, Gibran mampu menepis stigma nepotisme yang melekat dalam diri putra sulung Jokowi itu. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Pertanyaan Gibran Rakabuming kepada Muhaimin Iskandar soal State of Global Islamic Economy atau SGIE disebut turunkan kualitas debat. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Hoirul Umam pada Sabtu 23 Desember. Menurut Umam, pertanyaan terkait pemahaman substansi dan filosofi kebijakan lebih penting diajukan. Umam mengatakan bermain diksi tak tertebak seharusnya dihindari saat debat Capres-Cawapres. Hal yang sama juga disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Andi Wijayanto. Andi mengatakan Gibran semestinya tidak menggunakan istilah yang disingkat saat mengajukan pertanyaan. Menurut Andi, pertanyaan seperti yang diajukan Gibran menurunkan kualitas debat. Bahkan Andi berkata pertanyaan seperti itu bakal melahirkan kualitas capres-cawapres yang hanya mampu menghafalkan singkatan. Sebelumnya, Gibran mengajukan pertanyaan kepada Caimin tentang SGIE.
Namun dalam momen tersebut Caimin tidak mengerti apa yang dimaksud dengan SGIE. Caimin kehilangan 1 menit karena kembali bertanya ke Gibran tentang kepanjangan dari SGIE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.